Maka kalau kita orang Kristen membenci, mendendam, ya, membenci, mendendam, memusuhi, gak mau akur, merasa diri benar, orang lain di bawah kita. Yesus belum lahir di sini. Jadi nanti kalau Natal tanggal 25 itu kita cuma perayaan saja. Ya, jangan terlalu panjang sebab jangan terlalu ribut juga. Nanti jangan nyanyi so enak-enaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti yang seberang tuh ngambek. Ya biasa aja nyanyi. Puji Tuhan. Ya. Sekarang nih, tiap minggu kita dengar cerita Natal sedikit demi sedikit. Jadi apa maksudnya Yesus tuh sampai tidak ada tempat? Dia pilih kandang di Yusuf pilih kandang Betlehem, kandang domba. Ditaruh di palungan. Palungan itu tempat makan, tempat minum domba. Ya, banyakan pakai kayu X. Kayu X di tengahnya ada papan, rumput-rumput taruh situ, domba makan di situ. Sebetulnya itu nubuatan. Kita lihat nubuatannya dalam Nabi Mikha pasal 5. Mikha pasal 5. Yang sudah dapat bilang amin. Ayat 1. Tetapi engkau, hei Betlehem Efrata, hei yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalikan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi apa? Damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Kita lompat kepada ayatnya yang ke-8. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Perhatikan saudara bahwa Yesus dinubuatkan, dia dilahirkan di tempat yang kecil namanya Betlehem. Di Efrata. Saya baru baca satu buku. Itu orang bilang begini. Yesus itu tidak lahir di kandang domba seperti kita suka bikin tablo ya, atau lihat di gambar ada kandang domba kecil, lalu Yusuf Maria, Yesusnya lagi masih orok, bercahaya ke wajahnya, lalu 3 orang Majus datang di situ. Tidak. Ya. Saya susah mencarinya Migdal Edar ini. Tetapi ada satu kata Migdal Edar, yaitu tempat di mana domba-domba yang disiapkan untuk Paskah dikumpulkan di situ. Karena di penginapan kan nggak ada tempat. Tempat satu-satunya itu ada satu seperti halaman gitu, disiapkan domba-domba yang baik, yang bagus, yang nggak ada cacat untuk Paskah. Untuk Paskah. Disiapkan di situ sebelum dikorbankan. Nah, Yesus itu lahir di situ. Jadi sama sekali,
Kalau kandangan masih ada tempat. Ya? Tapi dilahirkan di situ banyak palungan. Tempat untuk makan domba. Domba yang disiapkan untuk korban Paskah dikumpulkan di situ. Nah, disitulah Yesus lahir. Kan Yesus itu domba Paskah. Haleluya. Dia sudah dinubuatkan dari dulu. Dari kitab Nabi Miha. Bahkan akhirnya dia bilang, dia akan membawa damai sejahtera. Maka satunya tanda orang Kristen anak Tuhan itu, dia hidup dengan penuh damai. Damainya sendiri. Yesus, Yohanes 14 ayat 27. Damaiku sendiri ku tinggalkan kepadamu. Damaiku tidak sama dengan dari dunia. Damaiku ini, wah, luar biasa. Nah, saya ingin bicara satu kalimat, saudara jangan lupa. Sampai saudara meninggal. Damai ini tidak akan dialami oleh orang yang belum lahir baru. Yang belum lahir baru, yang belum mau percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tidak akan mengalami damai ini. Tapi siapa saja, tinggi, pendek, gemuk, kurus, siapa saja yang menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya kepadanya, dia diberikan hak otoritas menjadi anak-anak Allah. Sama-sama kita buka. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat ke-12. Kita baca dulu ayat 11. Lihat penolakannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Maksudnya orang Yahudi. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Berarti menolak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya berkata haleluya, amin. Jadi saudara nggak tahu bahwa waktu kita percaya kepada Yesus, kita disebut anak-anak Allah, bukan pendeta yang ngomong. Firman Tuhan bilang, diberi hak, diberi kuasa, diberi otoritas untuk disebut anak-anak Allah. Apa beda anak Allah dengan anak biasa? Ayat berikutnya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, ayah kita, melainkan dari Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang saya aneh, banyak orang Kristen menolak dia. Dulu orang Yahudi menolak dia. Sekarang orang Kristen menolak dia. Nih, waktu Yesus diikat tangannya di mahkota duri, ditelanjang sebelahnya Yesus Barabas. Ini Yesus orang Nazaret, di sini Yesus Barabas. Pilatus bilang begini, yang mana kamu mau pilih? Aku bebaskan sekarang. Setiap Paskah ada penjahat yang dibebaskan. Coba, Yesus saja udah dianggap penjahat. Mau Yesus yang aku tidak ketemu salahnya, aku bebaskan? Atau Barabas, pembunuh, pemerkosa, perampok, penjahat, segala macam. Apa kata orang Yahudi? Apa kata orang milik kepunyaannya? Beri kepada kami Barabas. Salibkan Yesus. Bahkan murid Yesus yang namanya Petrus pernah menolak dia. Aku nggak kenal. 3 kali dia sumpah-sumpah, aku gak kenal Yesus. Kemarin saya liwat
Karena ada Natal di Kerawang, saya lewat Cikarang pulang. Aduh, ada spanduk besar 3. Kami umat Islam seluruh Cikarang dengan keras dan tegas menolak pembangunan gereja Katolik. Gereja Katolik mau bangun gereja, menolak keras. Jadi bukan Yesusnya juga, umatnya juga ditolak. Makanya saya perhatikan itu tsunami sama di Jepang sama di Aceh nggak pernah kena ke orang Kristen. Perhatikan aja. Ada satu pendeta perempuan, dia di Aceh, kebetulan di Banda Aceh dia gembala. Nggak boleh Natal di Banda Aceh. Karena nggak boleh Natal, dia naik ke gunung sama jemaat. Di gunung lah dia merayakan Natal tuh 26, 25, 26. 25-nya Natal, 26-nya kan tsunami. Coba. Kalau Tuhan lindungi mah. Nggak boleh di sini. Ya ditaruh di gunung sama Tuhan. Bikin Natal. Besoknya. Bayangkan 100 ribu loh. Dari 230 ribu, 150 ribu orang mati itu di Indonesia saja. Seluruh ada Muang Thai, bukan Kristen. Terus sampai di Bangladesh, bukan Kristen. Jadi saudara itu dilindungi. Tadi ada renungan namanya, apa namanya? Apa menjadi orang Kristen itu apa? Risiko. Risiko jadi orang Kristen cuma satu, damai. Damai sejahtera. Memang orang benci kita. Kita ditolak. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi resiko kita kalau percaya kepada Yesus, Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Bapa, telah mengaruniakan anaknya, Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gunung Merapi meletus. Ini yang dulu, sebelum yang sekarang. Yang bahaya dari Gunung Merapi kalau meletus itu yang disebut wedus gombel. Wedus gombel itu adalah udara panas. Dia bisa 1000 derajat Celcius. Dan turunnya cepat, lebih cepat dari angin. Maka ketika meletus, rakyat di situ lari. Ada satu orang saja di kampung itu yang anak Tuhan yang Kristen. Baru 1 tahun jadi Kristen. Dihina, diolok sama tetangganya. Kamu lahir bukan Kristen loh. Mestinya kamu mati juga jangan Kristen dong. Kamu mengkhianati agamamu. Tapi dia bertahan saja, dia percaya Kristen. Jadi waktu lari, dia ikut lari. Dia cuma bilang, Yesus, Yesus, Yesus. Yang lain lari. Tapi ini awan panas lebih cepat. Dia ingat dia rasa panas, terus dia pingsan. Tapi sebelum pingsan, dia rasa seperti ada orang taruh handuk dingin seperti es. Taruh di kepalanya. Seperti menutupi tubuhnya. Dia pingsan aja. Waktu dia sadar, dia buka mata. Di depan tuh mayat. Di sebelah kanan dia mayat. Di sebelah kiri dia mayat. Dia lihat ke belakang, mayat orang. Dia sendiri hidup. Jadi resiko ikut Tuhan, selamat. Itu saudara Mesya Abednego gak diteruskan. Dia gak kebakar. Yang ngelemparnya mati. Sebab
dibakar 7 kali lipat panasnya. Bayangkan orang yang ngelempar Sadrak, 2 orang, 1, 2, 3. Yang 2 orang ini mati. Yang dilempar 3, yang mati 6. Yang dilempar 3, kelihatannya ada 4. Yang satu seperti wajah dewa katanya. Itu Yesus. Jadi jangan takut jadi orang Kristen. Ada Yesus kok. Berilah tempat untuk Yesus. Bukalah hati. Beri tempat bagi dia.